Shalom anak-anak dan Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi marilah saat ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh ada dalam kondisi yang sehat, kami boleh ada dalam kondisi bersuka cita, semua karena berkat dari pertolongan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersama-sama Tuhan, meminta Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9
ayat 16-23, begini firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan banyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Renungan hari ini diberikan sebuah judul, menjadi segala-galanya. Sewaktu kecil, saya memiliki tetangga seorang misionaris dari Amerika. Saya ingat bagaimana anak-anak misionaris mencoba menyesuaikan diri dengan penduduk setempat, mulai dari bahasa, logat bicara, sikap, bahkan makanan. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat. Gereja Tuhan atau orang percaya di Indonesia tinggal bersama, berada, bergaul, dan berbaur dalam tatanan masyarakat yang majemuk. Sebagai duta-duta Kristus, keberagaman yang ada hendaklah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk mengabarkan Injil kasih Tuhan. Menarik diri dari lingkungan dan pergaulan jelas bukan solusi untuk menghadapi keberagaman. Sebaliknya, panggilan Tuhan untuk menjadi garam dan terang harus kita penuhi sambil memohon hikmat dari Tuhan. Dengan kata lain, bagaimana Injil dapat diterima di tengah perbedaan dan keberagaman kita? Tantangan inilah yang harus dijawab oleh anak-anak Tuhan. Demi memenangkan jiwa bagi Kristus, Paulus berusaha beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, tanpa kehilangan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Paulus berusaha menjadi seperti orang Yahudi, non-Yahudi, orang lemah, orang kuat, dan sebagainya. Kepada orang Yunani, Paulus menjadi seperti orang Yunani. Demikian kepada orang Yahudi. Semua yang dilakukan Paulus adalah demi pemberitaan Injil Kristus. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mencontohkan hal ini. Saat inkarnasinya, ia berkawan dengan pemungut cukai, pelacur, dan juga orang-orang yang tidak dianggap dalam masyarakat, tanpa ikut terseret dosa mereka. Yesus menyentuh orang kusta dan orang yang sakit pendarahan. Ia merangkul, memulihkan, dan membawa mereka sesuai dengan rencana Allah. Banyak orang terhilang dan perlu mendengar Injil kasih Tuhan. Kiranya kita menjadi segala sesuatu bagi semua orang, sehingga dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita, semakin banyak orang yang dapat mengenal Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama belajar untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita.
Mari kita menjadi garam dan terang bagi setiap orang. Mari saat ini kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh ingatkan kami untuk menjadi seperti Paulus, di mana kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi segalanya, kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga setiap orang boleh melihat kehidupan kami di dalam Kristus. Kiranya Tuhan yang mampukan kami melalui setiap perkataan, melalui setiap perbuatan yang kami lakukan setiap hari, kiranya itu boleh menjadi berkat, kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk kegiatan pembelajaran yang akan kami ikuti hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang tuntun dari awal sampai akhir, kami boleh mengikuti dengan baik. Tuhan yang boleh berikan kami hikmat, Tuhan yang boleh berikan kami pengertian, supaya setiap pembelajaran yang kami ikuti boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami ini senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar untuk anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.